Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, saya sekarang ada di Taman Makam Pahlawan Tredet Bogor. Saya akan menyampaikan bagian yang ke-13 dengan topik renungan Indonesia Merdeka. Saatnya kita merenung untuk mengenang masa-masa perjuangan Indonesia Merdeka dan sekaligus melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan buat negeri ini, serta berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jika kita buka lembaran sejarah Nusantara, menunjukkan bahwa Nusantara yang kini bernama Indonesia pernah mengalami masa kejayaan 3 kali. Yang pertama adalah masa Atlantis, yang kedua masa kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga masa kerajaan Majapahit. Dan ketiga kali kejayaan ini berakhir dengan kehancuran. Jika kita amati, ada beberapa faktor yang memberi peluang untuk mencapai kejayaan itu. Pertama adalah posisi geografis yang sangat strategis. Kita berada di dalam simpang strategis antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua adalah hasil bumi tropika yang banyak dinikmati untuk kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga adalah potensi bahan tambang yang melimpah. Dan yang keempat adalah potensi manusianya yang cerdas dan beradab mulia. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran masa lalu antara lain adalah pertama faktor alam, yang kedua adalah posisi geografis yang sangat terbuka dan sebagian besar berbatasan dengan laut. Jadi ini faktor keamanan itu relatif sulit. Yang ketiga adalah terjadinya perang antar kerajaan atau negara, dan yang keempat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan yang kelima adalah mudahnya dilakukan politik adu domba, dan yang keenam adalah ketinggalan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peluang NKRI mencapai kejayaan sangat tergantung kepada upaya kita secara bersama-sama, dalam arti gotong royong, memanfaatkan potensi yang ada dan kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran di masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan mulai sejak lahirnya kebangkitan nasional tahun 1908 yang ditandai dengan gerakan anak-anak muda terpelajar. Kemudian berkembang lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1908 dan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terlihat di situ bahwa pelopor adalah pemuda-pemuda terdidik. Artinya, aspek pendidikan menjadi sangat menentukan. Mereka berjuang dengan cara masing-masing, dengan suasana kebatinan yang berkembang menjadi ikatan batin antar sesama untuk mencapai cita-cita bersama, yakni merdeka, dan akhirnya berhasil luar biasa. Momentum kekalahan Jepang dari Sekutu telah dimanfaatkan dengan sangat tepat oleh para pejuang bangsa waktu itu. Ketika menyusun dasar Indonesia Merdeka dalam sidang-sidang BPUPKI, dengan semangat kebersamaan dapat mencapai kesepakatan secara aklamasi berupa ideologi bangsa dan negara, yakni Pancasila dan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Harus kita akui bahwa Bung Karno tampil dengan gagasan jenius untuk menyiapkan dasar Indonesia Merdeka dan sebagai ideologi negara
yakni Pancasila sebagai pilihan alternatif. Nah, pada awal kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia melawan sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia berhasil dengan semangat juang yang luar biasa. Namun di sisi lain terjadi berbagai konflik terutama dalam aspek politik dan aspek militer yang berkelanjutan yang sangat menghambat kemajuan Indonesia. Kekuatan politik saat itu berada dalam banyak partai atau multipartai dan kekuatan militer dari bermacam-macam satuan dengan beragam kualitas dan posisinya. Mereka berjuang melalui jalur diplomasi maupun jalur perang, sehingga kita menyaksikan banyak di antara mereka yang menjadi pahlawan-pahlawan bangsa, kusuma bangsa Indonesia. Presiden Insinyur Soekarno dalam masa Orde Lama terus melakukan konsolidasi dan ternyata tidak mudah. Terjadi berbagai konflik dalam negeri yang berdarah-darah. Sejak awal sesungguhnya Bung Karno menginginkan adanya partai tunggal berbasis kebangsaan, tetapi tidak mendapat dukungan. Kemudian mencoba menerapkan konsep Nasakom. Ternyata konsep ini juga gagal, ditandai dengan peristiwa G30 PKI yang banyak menimbulkan korban. Konsolidasi militer juga telah berlangsung selama Orde Lama yang juga tidak berlangsung dengan mulus. Konsolidasi nasional berlanjut pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dengan membubarkan PKI dan menyederhanakan kekuatan sosial politik, yaitu dari multipartai menjadi dua partai, yaitu PDI dan P3, dan ditambah dengan golongan karya serta dari ABRI atau yang dikenal saat itu dengan fraksi ABRI. Kondisi ini ternyata juga tidak bertahan lama, hanya bertahan sampai lahirnya Orde Reformasi pada tahun 1998. Artinya konsolidasi kekuatan politik tidak berhasil tuntas. Memasuki era reformasi, konsolidasi kekuatan politik terus berlanjut sesuai dengan perubahan dan amandemen naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berdampak terhadap beberapa sistem politik negara. Kekuatan politik nasional berubah lagi menjadi multipartai dan fraksi ABRI keluar dari parlemen. Perubahan ini sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Sudah mendekati akhir dari era reformasi jika kita asumsikan pergantian reformasi terjadi sekitar 30 tahun. Saat ini masih banyak terjadi kegaduhan politik dengan berbagai pemikiran yang dapat mengganggu ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional. Artinya masih memerlukan waktu untuk konsolidasi, terutama dalam aspek politik, karena konsolidasi aspek militer cukup berhasil. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah berupaya keras untuk melakukan konsolidasi dengan mengajak masyarakat untuk fokus melihat ke depan, melihat masa depan, ya, khususnya untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun NKRI. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan kegaduhan politik dan fokus kepada pembangunan ekonomi. Artinya, masa konsolidasi belum berakhir, masih berputar pada aspek politik yang banyak menguras pikiran, tenaga, dan dana. Sesungguhnya secara konstitusi, NKRI sudah sangat kuat jika dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, menerapkan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan di dalam sistem ketatanegaraan kita. Perlu dukungan dari peran masyarakat, terutama oleh generasi milenial yang akan manggung pasca generasi reformasi dalam meraih Indonesia Emas 2045. Jika kita renungkan, saat ini ada dua kondisi memerlukan penanganan yang bekerja keras. Pertama adalah percepatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan secara bijak dan mengantisipasi dampak negatifnya, terutama perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengecoh masyarakat. Kedua adalah melawan COVID-19 yang masih mengganas di berbagai daerah dan sudah sangat mengganggu jalannya pembangunan, terutama perekonomian rakyat yang memerlukan sikap kebersamaan yang kuat. Ini merupakan contoh ancaman bentuk non-militer yang sama bahayanya dengan ancaman bentuk militer. Sebagai hasil renungan dalam suasana sepi, tanpa acara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia,
yang biasanya dilaksanakan secara meriah oleh seluruh rakyat, saya mencoba menyampaikan beberapa saran, barangkali ada manfaatnya. Pertama, perjuangan Indonesia merdeka dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat kebersamaan dan kesetiaan bangsa Indonesia kepada NKRI untuk dilanjutkan sebagai hak dan kewajiban bela negara. Yang kedua, untuk meningkatkan kebersamaan dan kesetiaan kepada NKRI, perlu segera menyusun konsep pembangunan karakter bela negara atau yang disebut juga dengan karakter merah putih untuk melengkapi konsep wawasan Nusantara, konsep pertahanan nasional, dan konsep kewaspadaan nasional sebagai panduan atau acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan gerakan bersama sebagai aksi bela negara. Ketiga, memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada generasi milenial agar siap melanjutkan perjuangan bangsa menuju kejayaan Indonesia, khususnya meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan membekali iptek dan karakter merah putih melalui jalur pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman dengan pendekatan persuasif dan edukatif serta berorientasi kepada aksi bela negara. Perlu reformasi sistem atau model pendidikan PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah berlangsung selama ini agar lebih efektif. Demikianlah sebagai renungan dalam rangka menyongsong peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.